Bintaro Jaya emang udah selalu favorit untuk keluarga, terutama untuk market yang pastinya market muslim. Nah, kalau daerah Bintaro pasti kita udah aware dan udah tahu namanya Bintaro Jaya. Hari ini aku mau nge-review sebuah klaster yang baru launching, lokasinya di Bintaro Jaya, dan lokasinya ini bagus banget teman-teman. Kenapa seperti itu? Karena deket banget dengan akses tol Parigi, deket dengan sekolah Global Jaya School, KRSPI Bintaro Jaya itu super deket, dan kalau mau jajan tinggal ke Fresh Market Bintaro itu udah enak banget. Nah, ini adalah klaster Botanica Belisa yang baru launching. Hari ini aku mau nge-review yang tipe lebar 7 dulu ya. Kalau misalkan teman-teman mau ngelihat yang lebar 6 itu bisa klik link di atas, reviewnya juga sudah ada. Nah, untuk konsep rumahnya ini seperti Bintaro Jaya sebelum-sebelumnya. Ini konsepnya tropis minimalis ya, dan punya genteng bentuknya pelana. Jadi turun ke depan untuk di gentengnya. Warnanya abu-abu dan warna putih, jadi netral aja. Ukuran rumahnya di 7 kali 16, luas tanahnya di 112 meter dan luas bangunan di 149 meter nih teman-teman. Carportnya ini bisa muat untuk 2 mobil pastinya ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya banyak mobil, nggak usah khawatir, sudah muat di sini. Nah, kanopi yang kita lihat di sini kita belum dapet ya teman-teman ya. Jadi nanti bisa tambah sendiri. Kemudian untuk aksesnya itu semuanya nanti ada di sebelah sini teman-teman. Cuman nanti ada 2 akses ya. Ada akses ke lewat service area dan di sebelahnya itu akses ke living room. Jadi untuk akses living roomnya nggak langsung ngadep ke depan rumah. Jadi ini kesan private dan privasinya itu juga masih bagus banget teman-teman ya. Kalau si pintunya itu menghadap ke samping. Nah, sekarang kita langsung aja lihat ke dalam rumahnya dulu. Nah, ini dalam rumahnya teman-teman yang untuk lebar 7. Pintunya kita sudah dapat dari solid engineering wood seperti biasa dari Bintaro, dan sudah ada smart door lock-nya juga. Nah, masuk ke dalam ini langsung ada area living room-nya yang ngeplong banget di sini teman-teman. Ya, bisa muat untuk 10-15 anggota keluarga, itu juga ngeplong banget di sini. Kalau kita taruh sofa di sini, jarak ke TV-nya pun itu masih jauh banget. Dan kemudian sebelahnya ini langsung bukaan jendela menghadap ke depan rumah yang tadi kita lihat. Nah, akses tangga ke lantai 2 di sebelah sini, dan tangganya sebenarnya enak banget karena nggak tinggi-tinggi. Jadi kalau misalkan orang tua nanti mau naik tangga itu masih nggak ngos-ngosan ya pastinya, dan nggak capek kalau misalkan naik tangga. Nah, finishing lantainya kita dapatnya di sini homogeneous style, ukurannya 80 x 80 untuk di ruangan utama. Dan kemudian di lantai satunya ini langsung ada area dining room sebelah sini, karena kita di sini konsepnya open space aja, keplong aja, bisa muat untuk 8 anggota keluarga. Dan kemudian kalau teman-teman udah pernah lihat review Botanica Aralia, ini di lantai satunya ditambahin area inner courtyard sebelah sini. Terus kemudian di atasnya kita sudah ada area void, kita dapat kanopi untuk voidnya teman-teman. Jadi di sini bisa dimanfaatkan kalau misalnya teman-teman suka melihara kucing, anabul. Nah, ini bisa taruh di sini, atau misalkan teman-teman concern banget dengan feng shui misalnya contohnya. Nah, teman-teman bisa bikin di sini buat kolam ikan, atau misalkan air mancur biar nanti ada gemericik airnya gitu. Nah, lanjut. Ini area dapur bersihnya teman-teman ya. Nanti kalau misalkan ada dapur kotor terpisah, tapi kita nggak ke situ dulu. Kemudian di lantai satunya untuk yang lebar 7 kita sudah dapat satu kamar tidur nih teman-teman di lantai satunya. Jadi kalau misalkan orang tua ya nggak perlu taruh di atas tempat tidur atau tempat istirahatnya, cukup ditaruh di lantai satunya aja. Atau bisa jadi kamar tidur tamu. Sudah dapat espresso flooringnya juga, kemudian sudah ada ensuite bathroomnya di sebelah sini nih teman-teman. Dan sudah ada dikasih space ya, di sini ada lemari, jadi nanti ini lebih ke dalam lagi untuk space-nya rumahnya. Kemudian untuk kamar mandinya kita sudah lengkap semua nih teman-teman, untuk sanitary by American Standard semua. Shower screen, showernya, kloset duduk, dan juga untuk sinknya kita udah dapat, tapi kita nggak dapat kabinetnya. Untuk kamar mandi kita dapat
finishing lantainya dan juga temboknya itu dengan keramik juga, tapi ukuran 60 kali 60. Nah, lanjut kita cek ke area service area dan juga dapur kotornya. Tapi sebelum ke situ, ternyata di lantai 1 ini ada satu powder room ya. Semua sanitarinya juga sama menggunakan American Standard. Nah, lanjut kita ke sebelah sini. Ini adalah area service areanya nih ya. Nah, area service area ini sudah dikasih gambaran untuk taruh mesin cuci di sebelah sini. Kemudian untuk ngambil airnya udah disediain juga ya. Dan kalau mau ngejemur kita nggak usah ke depan rumah, cukup ditaruh di sini aja karena pencahayaan itu juga masuk, udah dikasih area void sebelah sini, jadi jemuran pasti cepet kering. Di sebelah kiri aku udah ada kamar mandi pembantu dan di belakang sudah ada kamar tidur pembantu yang pastinya ukurannya ini masih luas banget. Nah, kita ke sana itu ada area dapur kotornya nih teman-teman. Untuk area dapur kotornya, ini nanti kita dapatnya nggak dapat kitchen set pastinya, kita dapatnya meja dapur aja yang standar, sink yang standar, kompor tanam, kukur kita belum dapat ya, kabinetnya juga belum dapat. Nah, ini akses untuk ke depan rumah tadi ya, jadi kalau misalkan si pemiliknya lagi keluar kota, keluar negeri, itu bisa dikunciin tuh dari dalam rumah. Jadi nanti si pembantu itu bisa keluar masuk lewat sini aja. Jadi nggak perlu ke ruangan utama. Atau misalkan lagi rame mau masak-masak di sini gitu. Nah, tinggal ke sini aja, nggak perlu mengganggu area living room-nya, teman-teman. Jadi enak banget nih kalau misalkan kita punya rumah di sini, privasi kita itu sangat terjaga. Kita sekarang cek ke lantai 2-nya dulu. Nah, ketika kita naik ke lantai 2, ini ada area bordes nih teman-teman. Jadi sebelum ke lantai utamanya, ini ada satu kamar mandi di sebelah sini. Nah, kamar mandi ini untuk kamar mandi sharing untuk 2 kamar tidur anak teman-teman. Karena kamar tidur anaknya tidak ada ensuite bathroomnya. Semua sanitarinya juga sama, masih menggunakan American Standard. Jadi kita nggak usah lama-lama ngelihatnya. Nah, next kita naik ke lantai 2. Nah, di lantai 2 ini sebenarnya kita lihat dulu, ini masih ada space yang cukup luas ya. Jadi nggak langsung kamar-kamar, tapi masih ada ruangan untuk keluarga ngumpul, keluarga bercengkrama, mau tempat naruh TV lagi ini juga bisa. Nah, kemudian di sebelah kiri aku ini ada bukaan jendela teman-teman yang ke area void tadi kita lihat di lantai 1 ya. Jadi ini sirkulasi udaranya udah oke banget teman-teman. Jadi dari atas ke bawah, terus ini bisa kita buka juga. Lantai 2-nya itu juga bisa dapat sirkulasi udara yang bagus. Nah, kita lihat ke sini dulu karena di sini ada kamar tidur anak. Ini kamar tidur anak yang pertama. Nah, kamar tidur anak yang pertama kalau kita lihat ini ukuran panjang kasurnya 2 meter. Berarti lebar kamarnya ini 2 meter ya teman-teman. Dikali kurang lebih 3 meteran, jadi 3 kali 2. Espresso flooring kita udah dapat. Kemudian kalau mau taruh lemari, meja belajar itu bisa di sebelah sini dan menghadap ke jendela nih ya. Jadi kalau kita belajar menghadap ke jendela, kata orang Feng Shui itu lebih bagus daripada kita menghadap ke tembok. Ya, di sini jendela dan itu ada void nanti ke atas lagi. Kita ke kamar tidur anak yang satu lagi. Kamar tidur anak yang satu lagi di sebelah sini sudah dapat jendela juga, cuma nggak sebesar yang di kamar sebelah ya. Kalau ini lemarinya ditaruh di pojok ruangan, terus kemudian kasurnya ditaruh di tengah. Jadi kalau ditaruh tengah seperti ini, nakas kiri kanan ini juga masih muat sih. Jadi teman-teman bisa kreasikan untuk posisi kamarnya itu seperti apa. Tapi kamarnya juga sudah dapat jendela di sebelah situ. Jendelanya ini menghadap ke void yang tadi kita lihat ke area inner courtyard di lantai 1. Kemudian kita lanjut ngecek untuk master bedroomnya dulu. Nah, master bedroomnya ada di sebelah sini nih teman-teman. Untuk area master bedroomnya ini yang pasti udah oke banget ukurannya. Kita lihat dulu untuk kasurnya, ini super king size bed 2 meter x 2 meter. Dan kemudian kiri kanan itu nakasnya masih muat ya. Jadi nggak sempit kelihatan seperti yang ada di show unit. Kemudian di belakang aku ini ada balkon ya, balkonnya juga cukup besar, sudah dapat railing kaca juga. Dan ini pintu geser ya dengan
belahan kaca yang cukup besar nih teman-teman. Jadi pencahayaannya juga oke banget. Next ya, kita ke sini. Jadi ini adalah partisi ya teman-teman. Ini adalah partisi. Jadi nanti kalau misalkan kita beli rumahnya itu nanti kosongan aja. Jadi partisi ini kita belum dapat. Jadi kalau misalkan mau TV-nya ditaruh di meja aja itu juga bisa. Tapi kalau di Sionit ini dikasih partisi supaya memisahkan antara kamar mandi dan juga area kamar ya. Nah ini makanya di tengahnya dikasih inspirasi dijadikan dressing table. Nah area kamar mandinya ada di sebelah sini. Untuk sebelum ke kamar mandi, ini ada area untuk walk-in closet ya. Itu juga disediain kacanya, cerminnya. Di sini bisa muat untuk 3 pintu lemari dan ceilingnya juga ini tinggi sekitar 3,2 meter. Next, ini yang terakhir kamar mandinya ya. Ukuran kamar mandi ternyata sama dengan kamar mandi yang ada di kamar untuk sharing tadi. Tapi semuanya masih sama sanitary-nya, jadi kita nggak usah lama-lama, masih lengkap semua. Finishingnya juga pakai homogeneous style dengan warna yang masih sama juga. Nah, kita sekarang review harga rumah ini dulu. Oke teman-teman, untuk rumah Botanica Belisa yang lebar 7, harganya starting di 4 miliaran. Nah, kalau teman-teman mau tahu info lebih detail atau mau dibuatkan simulasi KPR-nya, atau mau janjian survei, silahkan kontak nomor aku ada di kolom deskripsi seperti biasa. Atau bagi teman-teman yang mau memasarkan propertinya di sekitaran area Bintaro, bisa titip jual juga sama aku, nomornya sama juga ada di kolom deskripsi. Nah, bagi teman-teman yang belum follow Instagram dan juga TikTok aku, segera follow karena masih banyak informasi lainnya yang tidak aku masukkan ke YouTube, aku masukinnya ke situ. Untuk YouTube ini jangan lupa di like, di share, dan juga di subscribe. Sampai ketemu lagi di review selanjutnya. Dadah!